Salam hormat, salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia, salam Sabah Maju Jaya. Yang saya muliakan saudara pengacara majelis, yang saya hormati saudara Azhar Kasim, Timbalan Pengarah Perikanan Negeri Sabah. Yang saya hormati yang berusaha saudara Fauzi Nurbi, pegawai daerah Tangod, ketua daerah yang berbahagia saudara Jusisan Saidin, pegawai perikanan, rekan saya saudara Charles, wakil Tagal 8 Buah saudara Majilir Awang, ketua kampung Albert Bahari, semua pegawai-pegawai kerajaan negeri dan persekutuan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pimpinan Jabatan Perikanan Negeri Sabah kerana sudi menjemput saya untuk hadir, memberikan sedikit amanat dan selepas ini melancarkan 8 tagal di kampung Inteliben asal ini. Yang keduanya saya ucapkan tahniah kepada Jabatan Perikanan kerana dapat menjayahkan program seumpama ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya masa akhir ataupun last minute lah kalau main bola, baru saya telah memberikan satu confirmation yang saya akan dapat datang pada hari ini. Kerana untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ada 4 atau 5 program yang diadakan pada minggu ini, tetapi saya telah maklumkan mereka untuk saya tidak akan datang kerana saya diarahkan oleh Jabatan Ketua Menteri untuk standby lah sepanjang minggu ini di Kota Kinabalu kerana ada appointment kita dengan Ketua Menteri. Tetapi baru kemarin saya dapat pengesahan yang itu tamu janji itu ditangguh ke minggu depan, maka baru kemarinlah saya kasih kompang kepada saudara Charles yang saya akan datang pada hari ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, tidak rugilah saya dapat datang pada hari ini kerana yang pertamanya seperti yang dikatakan oleh Timbalan Pengarah tadi, hari ini Inteliben asal ini bertuah sekali. Kerana apa? Selain daripada kita dikunjungi oleh Timbalan Pengarah, malahan semua pegawai-pegawai, malah semua pengurusi tagal seluruh negeri Sabah saya difahamkan telah berkunjung dan berada di sini pada hari ini. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, saya datang sebab selaku wakil rakyat di kawasan Dun Kuamut ini, selaku tuan rumah, saya harus bertanggung jawab kepada apa juga komitmen yang diberikan oleh setiap agensi kerajaan yang berkeinginan, yang mempunyai komitmen, yang mempunyai hala tuju untuk mengangkat apa juga jenis program yang diadakan di daerah Tangod. Dan hari ini Jabatan Perikanan berada di sini. Dan saya datang di sini untuk mengucapkan tahniah dan terima kasih sekali lagi. Karena Jabatan Perikanan daripada dulunya sehinggalah sekarang tidak pernah jemu-jemu untuk terus membimbing masyarakat kita dalam apa juga program-program yang ada kaitan dengan masyarakat dan Jabatan Perikanan itu sendiri. Sudah pasti kedatangan Jabatan Perikanan pada hari ini bukan sahaja sebagai melaksanakan polisi dan dasar dan tugas mereka masing-masing, tetapi yang lebih afdal lagi ialah mereka dapat membuka minda masyarakat kita. Bagaimana masyarakat kita harus mempunyai kesadaran yang tinggi dalam soal pemeliharaan alam semula jadi, ikan dan sebagainya. Karena apa, tuan-tuan dan puan-puan?
Sama ada ini pasti atau tidak, saya bukanlah pakar. Tetapi suatu ketika dahulu di Dewan Undangan Negeri, saya pernah mendengar bahwa populasi ikan kita di laut semakin berkurangan. Entahkah 5 tahun lagi, entahkah 10 tahun lagi, entahkah 15 tahun lagi, ataupun berapa tahun lagi, ikan di laut akan berkurangan. Jadi kebergantungan kita kepada sumber ikan laut ini tidak lagi kita boleh mengharapkan kepada ikan yang ada di laut, karena mungkin faktor cuaca, mungkin karena faktor makanan yang ada di laut. Jadi dengan arti kata yang lain, kemungkinan besar kita akan berhadapan dengan bekalan ikan. Karena sekarang ini bukan saja orang-orang yang tinggal di laut makan ikan laut, malahan kita yang berada di darat ini pun makan ikan laut. Jadi apakah kita tidak akan bergerak ke hadapan? Kalau begitulah cabarannya, kita harus di darat ini bersiap sedia menghadapi kemungkinan-kemungkinan kalaulah itu akan terjadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya datang ke sini untuk memberikan sokongan yang penuh kepada program ini. Karena apa? Kita tidak mau nanti ini apabila suatu ketika dahulu betul-betul terjadi, maka kita akan kekurangan sumber ikan. Kalau sekarang ini kita bergantung kepada hasil laut, penjual-penjual daripada laut bergerak ke darat untuk menjual ikan, dan kita menjadi pembelinya. Kalau ini berlaku di suatu masa akan datang, kemungkinan besar kita pula yang akan menjual hasil-hasil ikan kita ke siring-siring lautan. Dan bukankah itu satu sumber yang baik untuk ekonomi di daerah kita masing-masing? Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, mungkin pada ketika ini tagal ini dilaksanakan mengikut adat. Tetapi mungkin suatu masa akan datang, ataupun tagal ini dijadikan untuk kita siuk-siuk sendiri dalam bahasa kasar. Tetapi di suatu akan datang, mungkin ini akan menjadi sumber ekonomi yang penting, bukan saja untuk masyarakat setempat, tetapi masyarakat di luar. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang seperti sekalian, seperti yang dikatakan oleh pegawai daerah, di tengah ini kita dalam era untuk mencipta pusat pelancongan baru. Sebab itu di pimpinan kita, asas kepada pelancongan ini ialah jalinan jalan raya, kemudahan asas. Dan kemudahan asas ini sedang bergerak. Seperti yang saya selalu katakan, Tongod ini merupakan salah satu daerah terpencil yang berada di pusat negeri Sabah ini. Jadi kita bertanggung jawab untuk merancang supaya setiap asap yang ada di daerah Tongod ini akan boleh dihubungi oleh jalan raya. Lihat sejalah apa yang berlaku. Tongod ini suatu masa akan datang akan dapat dijangkaui. Karena apa? Perancangan kita ialah kita akan bina jalan raya daripada utara ke selatan sehingga di Tongod. Kita akan bina jalan raya, membina jalan raya daripada timur ke barat singgah di Tongod. Barulah kita boleh membuka ruang kepada orang luar untuk datang ke Tongod. Sebab itu kita kena siap siaga dalam semua ini. Suatu ketika nanti, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tagal ini betul-betul dipelihara, pastinya ia akan menjadi pusat pelancongan yang baik di masa akan datang. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, yang ketiganya ialah sebenarnya selain daripada program dan juga hala tuju kita dalam memperkasakan tagal di daerah Tongod ini, saya sendiri sebenarnya minat dalam pemeliharaan ikan-ikan ini. Untuk makluman, Saudara Charles ini adalah menjadi penasihat saya
Walaupun bukan Tegal Sungai, tapi kita pun coba-coba juga belajar buat sangkar ikan di Kimbos. Saya ada 2 lah. Jadi kalau pening-pening kena telepon oleh bank tuntut CCM, bil belum kena telepon, yang paling hebat itu kalau bergaduh sama bini, jangan jawab bini, kasih makan ikan. Itu. Saya ada di rumah. Saya di kebun ada 2. Di rumah ada 2. Jadi kadang-kadang melihara ini, tinggal ikan ini menjadikan kita satu kelegaan kalau kita menghadapi masalah. Itu sampingan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, demikian juga mungkin masyarakat kampung. Kita ini berkeluarga, mana tahu bergaduh bini, lelaki, suami istri, tengok Tegal, kasih makan itu Tegal, ikan-ikan dan sebagainya. Ini macam fisioterapi kepada otak kita dan sebagainya. Apatah lagi kalau istri kita ini nampak kita ini semakin handsome. Cepat-cepat istri cepat-cepat ambil baja, pergi Tegal, kasih makan itu Tegal, kasih makan itu ikan. Itu dia punya fisioterapi untuk mereka ataupun kita yang ada ada bebanan, ada tekanan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, satu hal lagi saya dipahamkan tadi sudah ada 12 kan? 12. Sebagai wakil rakyat kita juga bertanggung jawab untuk memberikan inspirasi dan sokongan dan dukungan secara terus-menerus. Saya tanya tadi pihak Jabatan Perikanan, selain daripada di Tongod ini ataupun di daerah-daerah, di mana yang berjaya? Dia bilang di Luanti. Luanti oke, saya akui. Ini istri kepada yang jaga Luanti ini istri kepada rakan saya dulu, Arwah Japarin Bajangke. Sama-sama kami dalam politik dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya tanya begitu? Sebab saya mau memperkembangkan idea dan minda masyarakat kita yang sudah berkecimpung dalam program Tegal ini. Selain daripada di Sabah, apa lagi? Dia bilang di Pahang. Apa lagi? Dia bilang di Indonesia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami di Tongod ini, kami ada program melihat di luar jendela Kuamut. Dan program ini sudah berjalan. Saya bawa belia-belia ke luar negara, pemimpin masyarakat ke luar negara, jauh-jauh pun Kak Semenanjung sana, mana-mana lah Kak Semenanjung, Kak Pahang, Kak Pira, Kak tak tahu. Yang penting you jalan, you belajar. Itu. Karena apa? Saya nak kembangkan idea-idea kita ni. Jadi saya tanya, di mana yang terbaik? So tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin umumkan di sini kepada semua penjaga dipanggil ini yang una-una Tegal ini. Pengurusi Tegal. Kita ada 12 Tegal. Kita berdoa supaya kita ada rezeki. Kalau bukan tahun ini, tahun depan. Kalau bukan tahun depan lagi. Kita akan bawa kamu seberang ke sungai, ke Indonesia untuk belajar apa yang ada di sana. Belajar bagaimana pelihara ikan. Dan saya juga sarankan kepada Jabatan Perikanan, setiap tahun kita adakan anugerah Tegal terbaik di daerah Tongod ini. Itu tanda sokongan kita. Hadiah itu tak kisahlah besar ke kecil. Yang penting kita ada anugerah, setiap tahun ada anugerah ke Cemerlang Tegal di daerah Tongod ini. Jadi apa yang saya umumkan tadi itu merupakan salah satu suntikan semangat. Bagaimana kita harus terus komited dalam tugas kita masing-masing. So kadang-kadang apa yang saya dapat belajar sama ada di daerah kita pun di luar sana. Waktu pelancaran saja macam panas-panas. Tetapi sudah
Lama-lama macam dia layu, macam itu bunga apa ini? Dia layu. Jadi saya mau ini terus semangat itu dikekalkan. Dikekalkan bukan saja menjaga, tetapi memperbanyakkan idea dan sebagainya. Bagaimana mencantikkan itu Tegal. Bagaimana dari segi kemudahan asasnya dan sebagainya. Kita kena memperbanyakkan. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, kita mau jadikan setiap Tegal di daerah Tengah ini menjadi pusat-pusat pelancongan. Kalau di Luanti boleh maju sebagai pusat pelancongan Tegal di Negeri Sabah, kenapa kita di daerah Tengah ini tidak boleh? Betul nggak tidak? So, tuan-tuan dan puan-puan, selain di perikanan ini, jabatan perikanan, sebenarnya kita juga sedang berusaha menegal binatang. Saya dikunjungi oleh seorang terpelajar daripada negeri Sabah. Dia mengambil kedokteran di England, dan kedokteran dia PhD dia ini ialah memelihara bulukun. Kamu tahu itu bulukun? Apa dah kalau bahasa Indonesia? Hah? Tanggiling. Dia punya expertise itu memelihara tanggiling. Jadi saya sudah bincang dengan Ketua Menteri, saya sudah bincang dengan pegawai UPIN dan sebagainya. Mungkin kita akan cari tanah dan sebagainya untuk kita tagal itu tanggiling, untuk dijadikan sebagai produk pelancongan kita yang terbaru di daerah Tengah ini. Di Negeri Sabah mana ada? Di Malaysia tiada. Jadi akhirnya apa yang saya mau katakan ini, kita ada produk pelancongan tagal ikan, kita ada produk pelancongan tagal bulukun. Dan kita juga sedang merancang, dan sudah pun saya cakap di Dewan Dengan Diri, kita akan buat satu taman safari. Jadi sudah sampai masanya ini binatang-binatang ini kita tagal betul-betul. Kita bantu Jabatan Perhutanan, kita bantu kehidupan liar untuk kita tagal, menjadi produk pelancongan kita di daerah Tengah. So pada dasarnya kerajaan negeri sudah bersetuju untuk membantu kita menyediakan beberapa ikat tanah, dan mudah-mudahan segala perancangan kita ini akan berjaya di suatu masa akan datang. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, yang akhirnya saya juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Jabatan Perikanan. Karena apa? Kalau mungkin karena bukan program ini, saya tidak dapat pergi ke Intelibon asal ini. Dan untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan, saya memang mau datang karena inilah juga salah satu kesempatan saya untuk bersua muka dengan rakyat kita di Intelibon asal ini. Jadi terima kasih kepada Jabatan Perikanan karena memberikan saya platform ini untuk bersua dua muka dengan mereka. Karena kita ini selain daripada pentadbir, kita juga ini sebagai doktor. Sebagai tadi dinyatakan bahwa di Intelibon asal ini ada beberapa penyakit yang perlu dirawati oleh dokter. Penyakit yang pertama apa dia? Minta ukur tanah. Hak asasi, itu penyakit pertama. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, dulunya memang betul. Di Intelibon asal ini kita telah promote satu program communal title. Karena kita mengikut dasar kerajaan semasa. Semasa kerajaan dulu, dia promote communal title supaya semua tanah-tanah ini dijaga dan sebagainya. Tetapi kerajaan sekarang ini, communal title itu sudah ditiadakan. Dia akan diukur mengikut punya tanah. Jadi sekarang ini sedang bergerak di Kironggo, sekarang di Bangkulak, di Timbak dan sebagainya. Dan kita berdoalah, tuan-tuan dan puan-puan, hati itu besar. Kalau boleh kita mau ukur satu serentak, tetapi kita juga kena faham. Macam juga Jabatan Perikanan ini, mereka pun mempunyai kekangan jentera. Mereka juga mempunyai kekangan pegawai-pegawai. Demikian juga juru ukur daerah ini, mereka juga ada kekangan. Terpaksa kampung ke kampung, kampung ke kampung. Tetapi berdoalah, kalau yang lain itu sudah selesai, saya akan bawa juru ukur daerah untuk mengukur mana-mana hak asasi yang ada di Intelibon asal ini.
Kita kadang-kadang kalau bercakap ini, kita mesti ada bukti. Kamu pun boleh perhatikan di mana-mana, juru ukur sedang mengukur. Tetapi al-maklumlah, kawasan kita ini besar, dan ramai kampung-kampung yang perlu dihadapi. Jadi kena sabar sedikit. Tetapi kita akan maklum. Kedua, apa itu tadi? Kursi. Berapa buah? 200. Kalau kau WhatsApp saya semalam, saya hantar itu kursi baru saya umum. Tapi tidak apa. Hari ini umum, besok sampai. Tetap Talaga. Nah, bukan besok sampai lah. Nanti kita cari kadai dulu. Mau cari luri dulu, angkat terlampau lah bahkan. Mungkin 1 minggu, 2 minggu. Ataupun mungkin kalau kamu ada keramaian, kasih ingat kita balik. Oke? Yang ketiga, naik taraf Dewan Intelliben Asal. Mana dia sudah? Balik sudah? Oke, tidak apa. Nanti pejabat tadun tolong ingatkan apa ini pegawai daerah, teknikal. Saya mau umum sekarang peruntukan, tetapi saya tidak tahu berapa dia punya pos. Jadi biar orang yang bertauliah, yang orang teknikal yang memberi nasihat kepada saya berapa pos dia, dan saya akan bagi peruntukan. Tetapi tolong jangan minta tahun ini. Kita sudah di pertengahan, semua senarai-senarai kita sudah samit kepada kerajaan. Tetapi kita berdoalah, tahun hadapan kita ada rezeki. Ini kalau yang ratus ribu ini, saya percaya ini ratus ribu ini. Saya tidak berani umum. Nanti kita ini menjadi wakil rakyat tukang umum. Kalau setakat kursi-kursi itu boleh. Kalau yang ratus ribu ini jangan kita umum. Nanti kita menjadi tukang umum. Tapi percaya dan yakinlah, cepat atau lambat tetap Talaga itu. So, saya rasa itu sajalah, kawan-kawan dan puan-puan. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak perikanan. Saya minta maaf kalau ada sedikit celuti yang mungkin tidak baik didengar. Beginilah adat kami di Tongod ini, di Kuamut ini. Dan sebelum saya mengundur diri, kepada Anda yang jabatan-jabatan perikanan yang baru pertama kali berpijak di Tongod dan di Dun Kuamut ini, saya bagi pihak warga Tongod, kami mengeluhkan dan kami mengucapkan selamat datang kepada Anda semua. Semoga kedatangan Anda ini bukan saja sebagai pelaksana dasar kerajaan, tetapi kedatangan Anda akan memberikan kami semangat dan inspirasi, terutamanya warga yang ada di sini, untuk terus berkolaborasi dengan pihak Jabatan Perikanan demi untuk mencapai visi dan KPI yang ada kepada Jabatan Perikanan, dan pada masa yang sama dapat membimbing masyarakat kami di daerah Tongod ini. Saya rasa itu saja. Saya dengan rendah hatinya meresmikan tagal 8 buah 8 tagal community, 8 tagal tradisi pada hari ini. Sekian dan terima kasih.